saya akan membuat video lagi mengenai SolidWorks, dan di sini saya ada beberapa gambar yang akan kita buat berupa gambar 2 dimensi, dan kita akan mulai materi baru ya teman-teman, karena akan ada beberapa step by step yang akan kita pelajari lebih lanjut mengenai SolidWorks kali ini. Nah, di sini saya memilih gambar seperti ini yang akan kita gambar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Oke, di sini kita jangan lupa menggunakan MMGS untuk satuannya. Lalu kita masuk ke bagian front plane, kita sketch. Nah, di sini kita akan menggambar kotak yang seperti ini di SolidWorks. Oke, langsung saja kita akan gambar kotaknya terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita akan gambar di bagian sini. Kita gunting dulu. Oke. Di sini panjangnya tadi ada di 10, lalu dia naik ada di 20, lalu ke samping ada di 18, lalu bawah 20. Nah, setelah itu kita akan tambahkan yang namanya linear sketch pattern. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengcopy gambar ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi kan tidak perlu menggambar satu persatu untuk kotak-kotaknya yang seperti ini. Nah, di sini kita akan langsung saja lupa edit to pattern, kita pencet, lalu kita ketik objek yang akan kita copy. Nah, jadi ketika kita ketik, dia akan menggambar objek yang telah kita gambar sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya D1 atau panjangnya itu berapa. Nah, di sini kita lihat dia di sini ada 10 dan di sini ada 18. Nah, maka dia akan memiliki jarak sepanjang ini teman-teman. Contoh, di sini ada 18. Nah, dia belum full. Dia panjangnya masih 18. Artinya dia masih menempel. Sementara di sini masih ada kotak atau sebuah garis. Maka kita tambahkan menjadi 28. Nah, dia akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada namanya jumlah objeknya itu mau ada berapa. Di sini kan tadi tulisannya 2, berarti ada 1 dan 2. Nah, kalau kita tulis 3, maka dia akan muncul menjadi 3 totalnya dari gambar yang telah kita buat tadi. Jadi hitungnya dari gambar yang kita buat, bukan dari objek yang kita copy. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan gambar menjadi 5. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan ketik oke. Oke, sudah. Di sini dia punya panjang 30 cm. Oke, kita akan buat garis panjang 30 cm. Oke, kita tulis 30. Sudah. Oke, sekarang kita akan gabungkan dari sini ke arah sini. Oke, ini akan kita pangkas. Oke, sudah. Sekarang kita akan smart dimension. Untuk bagian sini tingginya ada di 40. Oke, lalu di sini dia panjangnya ada di 170. Oke, lalu ini dia ada di 20. Oke, yang ini ada di 18. Oke, yang ini ada di 30. Oke. Oke, sepertinya cukup. Di sini sudah sesuai dengan gambar dan juga sudah fully define. Oke, kita akan lanjut ke gambar yang selanjutnya teman-teman. Yang sama, dan kita juga akan menggunakan sebuah mirror ya teman-teman. Oke, di sini gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian front plane, jangan lupa MMGS. Lalu kita sketch di bagian front plane. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat center line-nya terlebih dahulu. Kita gunakan center line seperti ini. Oke. Di sini kita akan for construction. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan center point arc.
3 point. Bukan. Setelah itu kita akan copy dari mulai ini, kita akan copy teman-teman, tapi kita potong dulu untuk panahnya. Oke, setelah itu kita akan copy, mirror edit scan, kita mirror ini, ini dan juga ini. Oke, mirror. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan kasih linear patch pattern lagi. Oke, supaya tidak perlu membuat panah yang ke bawah. Kita akan fully define berupa smart dimension. Untuk di sini kita menjadikan 3. Oke, sudah. Setelah itu untuk jaraknya antara ini dan ini kita jadikan menjadi 36. Oke, setelah itu untuk jarak ini dan ini kita definisikan. Oke, lalu yang ini kita juga berikan. Oke, sekarang di sini sudah fully define semua ya teman-teman. Nah, di sini untuk gambar kedua sudah selesai. Jadinya seperti ini, dan teman-teman bisa dilihat untuk gambar-gambar yang sama-sama seperti ini kita bisa menggunakan minimal entities atau linear patch. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke gambar yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Sekarang kita akan menggambar sebuah kincir seperti ini di SolidWorks. Oke, kita lihat gambar seperti ini, langsung saja kita buat. Pertama kita bagian frontend lagi, lalu kita sketch. Oke,
Di sini tadi menggunakan lingkaran. Sudah seperti ini, sekarang kita akan lanjut ke bagian linear circular pattern. Kita akan copy untuk ini, 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 ini. Oke, selanjutnya kita akan ketik OK. Nah, di sini belum menjadi smart belum full define. Di sini kita bisa tarik ke atas dulu, ke samping. Nah, di sini bisa dilihat untuk titik temunya kita harus tik. Kita sambungkan dengan titik tengah. Oke, sebentar. Ini juga ini kita buat coincident. Oke, maka dia akan full define seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak yang ada di dalam sini. Kita buat. Oke, teman-teman, ini sudah jadi.
Dan ini hasil akhirnya sudah fully define dan kita coba ketik. Oke, sudah benar semua, sudah sesuai dengan gambar. Oke, mungkin cukup untuk gambar ketiga ya teman-teman. Kita akan lanjut saja ke gambar yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke gambar yang keempat. Untuk gambar yang keempat kita akan menggambar seperti ini ya teman-teman. Ini dari kanan dan juga dari depannya. Oke, langsung ke SolidWorks-nya. Kita harus template, sketch. Oke, setelah itu kita akan gambar lingkarannya terlebih dahulu. Sudah, sekarang kita akan gambar lingkaran di tengahnya dengan ukuran. Selanjutnya kita akan swap dimension 20. Ini juga jadi 15. Oke, selanjutnya kita akan membuat linear sketch pattern lagi. Setelah sketch pattern, kita oke, lalu di sini ada 5. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita akan coba tarik garis intinya terlebih dahulu. Oke, cukup seperti ini. Untuk bagian atasnya kira-kira sudah sama. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian kakinya terlebih dahulu.
Lalu sekarang kita tinggal mirror entities, panggilkan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal smart dimension. Tekan 30 dan ini dijadikan 8. Ini juga 8. Lalu ini kita coba variasikan. Oke teman-teman, untuk keseluruhannya sudah jadi seperti ini. Cukup rumit tapi lumayan juga. Oke, dari sini sudah sesuai semua dengan gambar, tidak ada yang salah. Oke, mungkin untuk gambar yang kelima, untuk gambar yang keempat sudah cukup. Kita akan lanjut ke gambar yang kelima, teman-teman. Ke bagian gambar yang kelima. Di sini kita akan menggambar sebuah kincir lagi, tapi dengan bentuk berbeda. Kincir seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung saja membuatnya di SolidWorks-nya. Oke, di sini kita lihat dulu gambarnya ada lingkaran. Di sini juga ada garis yang berlaku seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke SolidWorks. Di sini kita akan langsung ke desain pertama kita. Oke. Oke. Pertama-tama kita akan gambar garis lurus terlebih dahulu. Dari garis. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut membuat lingkaran lagi. Ada 2 lingkaran. Oke. Selanjutnya untuk lingkaran yang pertama, dia memiliki diameter 10. Lalu di sini dia memiliki diameter 6. Oke, sudah seperti itu.
Oke, ini benar ya teman-teman gambarnya. Jadi tadi ada beberapa kesalahan. Jadi sekarang sudah saya perbaiki. Sekarang kita lanjut untuk membuat kotak-kotaknya. Step yang terakhir, kita akan gunakan linear circular pattern. Oke, bagian ini. Dan itu. Nah, sekarang kita akan buat menjadi juga. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita. Oke, teman-teman, di sini sudah jadi. Sudah sama semuanya. Jarak-jaraknya juga sudah. Dan sudah fully defined. Oke, mungkin untuk gambar yang ke oke, oke, sudah sama persis. Oke, untuk gambar yang kelima sudah cukup. Sekarang kita akan lanjut saja ke gambar yang ke-6. Gambar yang terakhir kita akan gambar segitiga dan juga lingkaran seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke solid mode-nya. Di sini kita akan gambar garis yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat sebuah lingkaran. Lalu sekarang kita akan buat segitiga di luarnya. Dia ada di bagian sini. Kita buat sekarang. Kita akan coba. Oke, kita buat tiga.
point. Oke, salah. Center point arcs. Dia ada di 17. Oke, seperti ini. Oke, sebentar. Ini sekalian kita buat pattern, square pattern. Kita buat 3. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan pertemukan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang tinggal kita fully define menggunakan ini ya teman-teman. Jadikan 17. Oke. Ini ada di 14. Oke. Lalu ini ada di 13. Oke. Oke, di sini sudah fully define semua. Sekarang kita cek untuk panjang-panjangnya. R17 sudah, R80 sudah. Untuk lingkaran-lingkaran dalam sudah. Oke, untuk gambar yang keenam di sini sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya.